Setelah Tuhan Yesus bangkit, Ia berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka di dalam keputusasaan menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk mengubah sedih menjadi kebahagiaan, mengubah putus asa menjadi pengharapan, mengubah yang tidak berhasil menjadi berhasil, mengubah segala hal dan membuatnya indah untuk dialami. Duka cita telah berubah menjadi sukacita. Pada setiap kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga dengan kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Ya, Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jemaat diundang berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 222, agungkan kuasa namanya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita mulaikan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu Dan melimpahi atasmu juga. Amin. Kita menyanyi pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah
ibadah puji-pujian. Dalam Mazmur 47 ayat 2, 3, 6 sampai dengan 9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Keluhkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah bagi Dia dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kita menyanyi, mari kita puji Allah, haleluya. Kita masuk pada pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari kenaikan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, setelah 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus, maka kami semua kembali diingatkan lagi untuk beribadah kepadamu Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku bukan saja dari mulut kami, tetapi dari hati yang tulus, bahwa sesungguhnya sekalipun kami sedang berhadapan dengan COVID-19 atau virus corona, tetapi sungguh Tuhan, kami tak pernah luput dari dosa, dari kesalahan yang selalu kami buat di hadapan-Mu, sengaja atau tidak sengaja. Dan karena itu Tuhan, kami rindu dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Roh Kudus berkuasa penuh atas hidup dan kehidupan kami. Roh Kudus berkuasa atas hati kami, sehingga hati kami tidak diliputi rasa dendam, rasa iri hati, kebencian, atau saja hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, apalagi terhadap sesama kami, terhadap orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami sadar Tuhan, bahwa sesungguhnya pemulihan itu hanya bisa terjadi kalau benar-benar kami bergaul erat dengan Tuhan Allah, seperti contoh dan teladan yang pernah dilakukan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan nabi-nabi lainnya, ketika mereka bergaul erat dengan Allah, maka mereka rindu dan terus diubahkan oleh Tuhan, dan pembelaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan karena itu Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sayangilah dan ampunilah kami ketika kami berbuat dosa, melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Ini Tuhan menjadi efek ketika kami masih tetap di rumah.
Ada hal-hal negatif yang kami pikirkan, yang kami rencanakan, yang kami lakukan. Sesungguhnya yang Tuhan rindu agar ada pertobatan di antara kami. Mesbah-mesbah kami buka di rumah kami masing-masing dengan harapan kami benar-benar beribadah kepada Tuhan, benar-benar melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu ketika Tuhan menjumpai dalam kehidupan kami ada kesalahan, mohon ampun Tuhan atas semua salah dan dosa kami. Ampunilah bangsa dan negara kami, ampunilah pemimpin kami, ampunilah gereja kami, ampunilah semua umat manusia di dunia ini. Dan kami sangat yakin ketika kami menyampaikan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mendengar setiap pengakuan kami yang tulus di hadapan-Mu. Dengan hati yang merendah kami datang kepadamu Bapa. Dengarkanlah pengakuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah berita anugerah Allah. Karena kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaharuan hidup. Maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita menyanyi bersama-sama, Ku diberi kidung baru. Berdoa untuk pelayanan firman. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau telah memakai para murid bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam proses itu pula kami yakin kami semua hamba-hamba-Mu dipercayakan oleh Tuhan untuk melanjutkan berita keselamatan, menjadi saksi, sekalipun menjadi saksi begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Menjadi saksi tentang Kristus bukan mudah, tetapi kami yakin bahwa ketika Tuhan turut bekerja, maka Tuhan akan memberikan kekuatan Roh Kudus untuk mampu menyampaikan setiap firman yang akan diberitakan. Hamba-Mu Tuhan memohon dengan sangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan kuasa Roh Kudus mengalir bagi kami semua, bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dan kami sangat yakin tak ada mustahil ketika Roh Kudus berkuasa atas hamba-Mu ini. Dan kiranya setiap pembacaan, pemberitaan firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Saya mengajak kita sekalian untuk membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika saya berada di salah satu jemaat, maka saya dipanggil untuk menjadi saksi atas perceraian kasus dari satu keluarga. Tetapi pekerjaan seorang pendeta tentu saja tidak akan mungkin untuk dilakukan. Sebab tugas pendeta adalah mempersatukan ketika persoalan itu datang. Tugas-tugas kegembalaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bicara tentang pemulihan, tentu saja kalau kita membaca, mendengar siaran pers bahwa sampai hari ini 8 dokter, 24 perawat, dan 6 petugas kesehatan di Sulut terpapar COVID-19. Belum lagi anggota masyarakat lainnya. Lalu kenapa mereka harus ada di rumah sakit? Tujuannya agar kesehatan mereka dipulihkan. Mereka dibebaskan dari COVID-19 atau virus corona yang sedang hinggap di tubuh mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita bahwa ditulis oleh Lukas kepada Theophilus, artinya dalam Kisah pasal 1 ayat 1, tujuan kitab ini adalah untuk menjelaskan karya dan mujizat Tuhan Yesus yang diterima secara pribadi maupun sekelompok orang yang mengaku kemahakuasaan Tuhan Allah yang di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus terangkat ke sorga setelah kebangkitannya selama 40 hari, berulang-ulang dalam Kisah pasal 1 ayat 3b. Ketika kebangkitan Yesus itu selama 40 hari berulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang hal kerajaan Allah. Nah, bacaan kita hari ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11, suatu rangkaian cerita tentang Yesus yang terangkat ke sorga. Namun sebelum Yesus terangkat ke sorga, ia terus memperlengkapi para muridnya. Suatu saat ada pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang berkumpul di situ. "Tidak maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Itu dalam ayat 6. Bahwa ternyata murid-murid masih salah paham tentang suatu kerajaan yang berfokus kepada pemulihan kerajaan Israel secara politik. Karena itu Yesus tidak memberi teguran kepada para muridnya
tentang pertanyaan yang dijauhkan mereka, disampaikan mereka kepadanya. Dan Yesus tidak pula memberi jawaban yang langsung. Yesus menjawab bahwa para murid tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut ukuran kuasanya. Para murid tidak mempersoalkan pemulihan kerajaan Israel, tetapi mereka diberi tugas khusus untuk menjadi saksi. Dalam ayat 8 ini jelas, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk menunaikan tugas-tugas itu, kenapa Yesus berucap tentang Yerusalem dan Yudea? Sebab mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Allah seperti juga bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Samaria, mereka harus terus bersaksi kepada orang Samaria karena mereka belum percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu penugasan Yesus kepada para murid adalah disampaikan bukan hanya sampai di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, tetapi sampai ke ujung bumi. Dalam situasi demikian, maka Yesus terangkat ke sorga, langsung disaksikan oleh para muridnya, dan awan sebagai tanda kemuliaan kehadiran Allah. Dan kenaikan Kristus berarti bahwa dia sudah memutuskan yang kelihatan dengan para muridnya di bumi. Walaupun selama 40 hari berulang kali dia menampakkan diri, mempersiapkan mereka supaya di kemudian ketika Yesus terangkat ke sorga, maka semua para murid sudah siap. Saat kenaikan ke sorga, para murid sedang menatap ke langit. Bacaan mengatakan tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih. Apa yang mereka lakukan? Menyampaikan pesan khusus bahwa suatu kali kelak bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia terangkat, yaitu penuh kemuliaan. Dan penantian akan kembalinya Kristus secara jasmani merupakan inti berita orang-orang Kristen di ayat 9 sampai dengan 11. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengulangi lagi bahwa kita berada dalam masa pemulihan. Pemulihan bagi mereka yang sakit, yang terkapar, yang berada di rumah sakit, tetapi juga bagi mereka yang ODP, orang dalam pengawasan. Mereka harus tinggal di rumah selama 2 minggu. Mereka harus tinggal di rumah. Ya, mereka harus hidup mandiri di rumah. Artinya bahwa mereka tidak boleh keluar. Ya, isolasi mandiri. Mereka tidak boleh keluar. Yang lebih parah lagi kalau kita tidak mengikuti program itu, mereka akhirnya dikatakan bahwa mereka sudah positif COVID-19 itu. Mereka harus pergi ke rumah sakit. Mereka harus menerima perawatan daripada dokter dan perawat. Sekalipun saudara, akibat daripada merawat mereka, begitu banyak dokter dan perawat yang juga terkapar oleh karena COVID-19 dan mereka terjangkit itu. Dan karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini kesempatan kita datang pada Tuhan, menceritakan setiap keluh kesah kita, tetapi juga kita bersyukur bahwa perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah ia kerjakan, bahwa dia katakan pesan yang dia sampaikan kepada para murid, bahwa sesungguhnya dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukankah sebagai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, syamas telah menerima kuasa ketika diteguhkan sebagai pelayan khusus, dipercayakan dalam tugas-tugas itu berarti telah menerima kuasa untuk dilanjutkan melayani jemaat di mana Tuhan berkenan saudara-saudara berada. Dan oleh karena itu bekerjalah dengan baik,
lewat menerima kuasa Roh Kudus dari Tuhan Allah, seperti juga yang dilaksanakan dan diterima oleh para murid pada zaman itu. Untuk memberitakan Injil bukan mudah, bersaksi dan melayani sampai Tuhan Yesus kembali bukan juga mudah. Tetapi yang diharapkan adalah gereja tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Walaupun gereja berada di dunia, tetapi segalanya harus dipulihkan, harus dibaharui, harus menerima restorasi. Karena restorasi atau pemulihan itu cuma mulai dari diri kita sendiri. Tanpa pemulihan dari diri kita sendiri, kita tidak bisa memulihkan orang lain. Dan oleh karena itu, tentu saja ketika hari ini juga adalah hari persatuan wanita kaum ibu. Ibu-ibu adalah tiang doa dalam pelayanan jemaat. Ibu-ibu adalah tiang doa mulai dari keluarga, dari suami, anak-anak dan keluarga. Ibu-ibu adalah tiang doa dalam rangka pemulihan. Dan karena itu, di zaman seperti ini, efek tinggal di rumah sudah sangat panjang. Ada saja yang bisa terjadi, segala benturan bisa terjadi, tetapi anjuran pemerintah dalam rangka memutuskan mata rantai COVID-19 untuk pemulihan Sulawesi Utara harus tidak kita lakukan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita laksanakan supaya kita semua hidup sehat. Dan oleh karena itu, kuasa yang sama sudah diberikan kepada para rasul, kuasa yang sama sudah diberikan kepada para pendeta, penatua dan syamás, dan kuasa yang sama itu juga, maka kuasa Roh Kudus itu pula yang akan menguatkan, meneguhkan kepada kita sekalian untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dalam rangka memberitakan Injil. Jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil, sebab kuasa itu sudah dimulai oleh para murid ketika mereka menerima kuasa dari Yesus Kristus. Semoga kita dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan itu terjadi. Kesehatan kita, mereka yang terpapar COVID-19 akan menerima pemulihan dari Tuhan. Kita minta Tuhan turun tangan, memulihkan setiap sakit penyakit, setiap penderitaan yang dialami. Tetapi juga ada penyakit-penyakit lain yang membutuhkan pemulihan. Tapi yang paling hebat adalah ketika kita melihat begitu banyak jutaan masyarakat di-PHK-kan oleh karena COVID-19 ini. Kiranya negara kita secara ekonomi akan dipulihkan berangsur-angsur kalau suatu saat nanti kita telah memutuskan mata rantai COVID-19 itu. Mari kita bersama bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan pimpinan gereja, kita memutuskan mata rantai virus ini supaya kita sehat dan bisa beraktivitas lagi dengan baik. Social distancing, physical distancing, tetap memakai masker, cuci tangan, dan tidak akan pernah berhenti untuk setelah cuci tangan kita berdoa. Minta Tuhan pulihkan daerah yang kita cintai ini, negara yang kita kasih ini, bahkan dunia lebih besar lagi yang kita sangat kasih ini. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita menerima pemulihan dari Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk pada persembahan. Mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Firman Tuhan dalam kitab Hagai 2 ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sambil memberi persembahan di rumah kita masing-masing, kita menyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Tetap
Kita masuk pada pengakuan iman. Saya undang kita semua berdiri. Marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan menurut pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yakni di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya pada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita masuk pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur bahwa kami dimungkinkan oleh Tuhan lagi untuk dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan, terima kasih bahwa kami diingatkan lagi bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sungguh Tuhan, menjadi saksi tentang Kristus tidak mudah dalam pewartaannya, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan bagi kami kekuatan dan keberanian, sebab hidup kami terbatas adanya, karena kami tidak bisa apa-apa. Kekuatan dan keberanian itu hanya kami miliki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti juga yang dilakukan oleh para murid ketika Yesus terangkat ke surga, meninggalkan mereka. Seharusnya mereka dalam keadaan putus asa, tetapi justru ada semangat baru yang mereka rasakan, bahwa ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus dari Yesus, maka mereka benar-benar bersemangat untuk melanjutkan lagi penginjilan, berita tentang kesukaan, berita tentang kebangkitan, berita tentang keselamatan itu kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kiranya kami sekalian di Jemaat Gemim Sentrum Manado. Kami sungguh bersyukur sekalipun di rumah saja, tetapi sebagian kami ada di rumah Tuhan ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, yang terus memagari kami dengan segala kuasa-Mu. Keberadaan bangsa dan negara kami, keberadaan dunia ini yang sedang melanda bangsa dan negara kami, melanda dunia ini,
dengan COVID-19 atau virus corona, semua menjadi takut. Tuhan, virus ini tidak memandang orang kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil. Dan itu sudah terbukti bagi kami di Sulawesi Utara ini. Begitu banyak yang terkapar. Dan kami sangat bergembira sekali Tuhan. Dalam perawatan medis, ada juga yang sudah pulang, yang sudah pulih. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Obat ramuan apapun yang mereka gunakan dalam proses penyembuhan, kalau tidak ada turut campur tangan Tuhan, maka para dokter dan perawat tidak bisa melakukannya. Tetapi kiranya Tuhan, juga kami ingat bagi mereka yang lari, padahal mereka juga didapati bahwa positif COVID-19. Ingatkan kepada mereka, sayangilah keluarga mereka, sayangilah lingkungan mereka. Mereka datang melihat secara positif bahwa sesungguhnya virus yang sangat menular ini akan juga hinggap di tengah-tengah keluarga. Ajar mereka untuk datang di rumah sakit supaya mereka boleh sama-sama menerima perawatan dari dokter, menerima perawatan dari para perawat agar mereka dapat dipulihkan. Tetapi juga Tuhan, kami percaya semua ini seizin Tuhan. Jika ini terjadi, maka juga Tuhan mengingatkan kepada kami pertobatan yang sangat sungguh, seperti juga yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka berada di Mesir, saat Musa dipakai Tuhan untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Maka ada tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Allah. Tanda-tanda dan mujizat itu mengingatkan bahwa Allah sangat berkuasa untuk mendatangkan hal-hal yang perlu diingatkan agar kita semakin sadar untuk memahami tentang cinta kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan, kami sadar mereka juga dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin bagi bangsa dan negara kami. Begitu banyak tantangan yang dihadapi di dalam menghadapi COVID-19 ini. Tetapi kami yakin bahwa sesungguhnya kami semua diberi hikmat oleh Tuhan untuk memahami virus ini yang sangat menakutkan. Berkati juga kiranya Gubernur kami Bapak Oli Dondo Kambe dan Penatua Bapak Stefan Kando, mereka juga bersama dengan rakyat Sulawesi Utara, mereka berjuang bersama dalam kesusahan dan penderitaan menghadapi COVID-19 ini. Beri kesehatan kepada mereka semua Bapa, kepada pemimpin-pemimpin di daerah Provinsi Sulawesi Utara, agar dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, dan mereka betul-betul merasakan bahwa sungguh virus yang menakutkan ini, mereka lakukan itu melihat penderitaan rakyat yang sangat luar biasa. Mereka berempati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Wali Kota Manado, Bapak Penatua Feki Lumentut dan Mor Bastian. Mereka juga bersama dengan rakyat kota Manado, bahwa sangat banyak yang kena virus, yang positif virus corona di Manado. Tuhan, kami yakin Engkau mengenal siapa mereka. Sembuhkanlah mereka dengan segala kuasa-Mu. Tapi juga ketika ada yang meninggal, beri mereka kekuatan kepada keluarga mereka. Beri semangat agar mereka benar-benar merasakan bahwa ini merupakan seizin Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jemaat Gemim Sentrum Manado. Mereka yang berhari ulang tahun, baik pribadi maupun rumah tangga. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Diberkati kiranya Bapa. Dalam kesusahan dan penderitaan, kami masih tetap diberi kemampuan untuk memberi, karena Tuhan lebih dahulu telah memberi bagi kami.
Kami berdoa untuk anggota jemaat yang juga berdiakonia bagi sesama. Tuhan berkati kiranya agar semua berlangsung dengan baik. Mereka yang masih berkecukupan, berkelebihan, mereka membagi berkat. Tuhan berkati kiranya ketulusan hati mereka membagi berkat di antara sesama anggota jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami yang sudah hadir di tempat ini, BPMJ, Ibu Penatua Nafi dan Ibu Penatua Nancy Sigar Angko, dan juga seluruh komisi wanita Kom Ibu, Kantoria dan LCD, pemain musik. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan mengenal setiap kami yang memberi diri dalam pelayanan ini. Kau berkati plan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 16, bahkan persiapan 17. Tuhan berkati kiranya agar semua berlangsung dengan baik. Para pendeta yang Tuhan percayakan untuk melayani, diberkati kiranya. Kami tidak mau tinggal di rumah, tetapi memaksa kami harus di rumah, padahal kami rindu untuk selalu ada di tengah-tengah kehidupan jemaat. Tolonglah kami Bapa, beri kami hati sebagai hamba untuk memahami bahwa ini harus kami lakukan, mendengar anjuran pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Biarlah kami sekalian diberkati, termasuk pegawai gereja, kostor, satpam, dan semua anggota jemaat, baik dari dalam maupun dari luar jemaat. Padahal mereka sudah punya kerinduan untuk datang beribadah. Tuhan berkati kiranya semua Bapa. Terpuji namamu. Ini doa kami untuk gerejamu, untuk kehidupan kami, untuk orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Tuhan berilah mereka penghiburan dan kekuatan, karena Tuhan bekerja di semua pergumulan yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, dan kita akan ucapkan doa yang Tuhan pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua berdiri, kita masuk pada pengutusan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita menyanyi bersama-sama, Ku utus Kau. Berkat Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku.